Hai guys, gue udah baru awal udah megang rambut. Ih asli hari ini gue nggak pakai make up, nggak pakai alis, sama pakai apa sih lip tint. Nggak apa-apa. Ada jerawi, tuh jerawi. Nggak apa-apa karena aku udah bahagia dengan diriku sendiri. Wow itu topik hari ini. Ada gue kelipan. Sebentar. Ada yang kangen nih kayaknya sama gue. Bukan ada dua langsung bulu mata. Ada dua orang yang kangen sama gue kali. Udah gue kelipan lagi. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe. Nih bentuk yang kayak gini nih, diklik aja. Nanti kalau suka video ini jangan lupa like juga ya. Komen juga ayo. Oke, mari kita mulai. Ngomongin tadi gue udah bahagia dengan diriku sendiri. Itu adalah topik hari ini seperti judul yang kalian lihat di bawah. Tapi kadang di atas juga kalau kita udah klik. Oke, jadi apa sih itu sebenarnya bahagia? Topik yang mudah atau topik yang susah? Seperti biasa, Lisa research dulu, walaupun hanya di Google. Gue translate lagi ke Indonesia biar gampang. Kebahagiaan adalah perasaan yang menguasai Anda ketika Anda tahu hidup itu baik dan Anda tidak bisa menahan senyum. Oke, itu kebalikan dari kesedihan. Kebahagiaan adalah perasaan kesejahteraan, kegembiraan, dan kepuasan. Itu ya, di basicnya arti kebahagiaan lah. Dari apa? Internet. Dari kalimat yang terakhir, kan kayaknya tuh bahagia selalu dikaitkan dengan sesuatu hal yang selalu baik-baik aja. Kebahagiaan itu adalah yang kayak tadi, kesejahteraan, kepuasan, terus kedamaian. Kayaknya tuh selalu kebahagiaan tuh dikaitin sama keadaan yang baik-baik aja, yang nggak gimana-gimana gitu. Cuman padahal menurut saya Lisa sama dia, kayaknya tuh bahagia tuh nggak seputar dalam keadaan baik-baik aja terus. Kita tuh bisa bahagia walaupun keadaan kita mungkin nggak terlalu lagi baik-baik aja, nggak terlalu lagi sejahtera banget juga. Contohnya apa? Lagi tanggal tua, kita cuma makan Indomie. Tapi at least gue bisa bahagia, gue masih bisa diberi kehidupan, gue masih bisa napas, gue masih bisa hidup. Terus yang kedua misalnya, ini buat adik-adik, misalnya gue dapet nilai yang nggak terlalu bagus. Cuman at least gue bisa bahagia itu pure dari hasil otak gue pribadi, nggak dari hasil nyontek, nggak hasil dari contek, ya intinya gitu. Terus yang ketiga misalnya gue bisa bahagia asalkan lo bahagia. Klasik. Salah. Di balik momen yang kita mungkin mikir nggak terlalu baik-baik aja, cuman kita masih bisa bahagia walaupun nggak sebahagia kayak aku bahagia, nggak sampai kayak gitu. Cuman maksudnya masih bisa bahagia gitu. Terus juga tadi, kan ada tuh kalimat yang awal-awal, perasaan yang menguasai kita ketika kita, perasaan yang menguasai kita ketika kita itu tahu hidup kita itu baik, atau hidup itu baik. Jadi kesannya tuh, kita tahu hidup itu baik, baru kita bisa bahagia. Ya nggak sih kalau dari kalimatnya kayak gitu. Baik di kalimat tersebut tuh maksudnya sebenarnya kalau di-relate ke kehidupan nyata, nggak selalu terlihat beneran baik gitu loh, ngerti nggak? Nggak kan? Aku juga nggak ngerti. Di kehidupan nyata kita tuh gue deket jendela jadi kayak see I told you. Lanjut, contohnya misalnya kita diberikan rintangan, cobaan, diizinkan lah gitu ya sama Tuhan untuk kita tahu prosesnya, padahal ada maksud tersendiri gitu loh. Setelah kita mengalami rintangan tersebut sebenarnya tuh bertujuan baik. Sekarang kita nggak tahu nih, awalnya mungkin kita selalu mikirnya kayak kenapa gue dapet cobaan ini, kenapa gue mengalami rintangan tersebut kayak gitu kan. Padahal endingnya pasti bertujuan untuk yang baik kok, entah untuk kita pribadi, untuk orang sekitar kita, atau ya pokoknya pasti berdampak positif. Ujung-ujungnya kita jadi belajar kan. Gue dapat pelajaran kayak gini nih dari masalah tersebut. Kita jadi dapat poin-poin yang bisa kita ambil. Jadi menurut gue sebenarnya selalu ada space atau celah untuk kita itu bisa bahagia di suatu momen. Mungkin ya menurut gue bahagia itu adalah proses. Bagus tuh, bahagia itu proses. Bagus tuh. Oke. Nah, terus kan di video sebelum ini, gue tuh kayak ngasih teaser ya. Sering ketawa itu emang dia udah bahagia? Nggak gitu juga malah. Maksud gue tuh nggak gitu. Asli ya, gue tuh kalau sama dia tuh ngakak mulu. Sumpah nih orang udah hidupnya udah enak banget kali ya. Dia tuh bahagia banget dah, kayaknya udah sering ketawa, ringan banget hidupnya. Padahal
Menurut gue nggak juga sih. Nggak gitu juga sebenarnya, belum tentu juga. Menurut gue sering ketawa, orang yang sering ketawa bukan berarti dia udah bahagia luar dan dalam gitu ya. Sering ketawa itu lebih ke terhibur. Jadi sering ketawa sama dengan bahagia, menurut gue nggak. Nope, kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba dia sering ketawa di luar, tapi di rumah ternyata dia itu stres, depresi. Kita nggak ada yang tahu kan. Jadi kita nggak bisa langsung ngambil statement kayak dia udah sering ketawa, dia itu udah bahagia 100%. Nggak gitu. Terus kalau bahagia itu sehat nggak? Sehat nggak sih? Sehat nggak? Kalau dari video sebelumnya kan yang aku bilang ketawa itu sehat nggak sih? Nah, kalau dari research yang dari aku doang yang research ya maksudnya. Ini menurut gue pribadi aja ya. Ketawa itu kan lebih ke terhibur yang kayak tadi aku bilang. Nah, kalau bahagia itu kan sebenarnya udah lebih dalam tuh maknanya sebenarnya. Jadi kalau logikanya sih bahagia itu sehat apa enggak ya? Sehat gitu. Cuman, oh ya by the way gue tuh nggak ada latar belakang kayak anak psikologi atau misalnya pakar apa bla bla bla. Gue hanyalah manusia biasa yang beropini saja. Menurut gue pribadi aja gitu. Tapi gue coba untuk cari juga di Google. Enggak. Ini gue dapet di lifestyle.kompas.com. Emosi positif dan kualitas kesehatan yang baik sebenarnya saling terkait. Ini karena tubuh dan pikiran saling terhubung. Yang gue dapet nih ya, gue nggak tahu ini salah atau benar, gue nggak tahu ya. Emosi positif, emosi itu kan lebih kayak mungkin ke perasaan ya. Perasaan yang di dalam kita yang positif sama kesehatan itu saling terhubung. Jadi mungkin maksudnya tuh mental yang baik itu berdampak baik juga untuk kesehatan kita. Mungkin ujung-ujungnya sebenarnya ke inner peace kita kali ya, ke mental kita yang baik, maksudnya gitu. Mungkin aku nggak tahu, kalau aku salah ngomongnya maaf. Cuma itu menurut gue pribadi itu make sense. Kalau dari dalam diri kita aja udah baik, maksudnya udah bahagia kayak gitu, ya pasti berdampak baik untuk kesehatan kita juga sih gitu. Kalau kita dari dalam diri kita sendiri aja udah bahagia, maksudnya udah baik gitu ya, udah berdamai sama diri kita sendiri mungkin, atau accept everything that we have, terima diri kita apa adanya bla bla. Walaupun aku juga masih berproses ya, cuman ya itu sebenarnya mungkin tanpa kita sadari udah ngefek sendiri gitu. Kita itu bakal bisa bahagia tanpa kita harus buat-buat kayak terlihat bahagia atau gimana. Cuman kalau emang dari dalam diri kita sendiri aja udah bahagia, udah terima diri, ulang lagi ya. Jadi tanpa kita sadari, orang ngeliat kita ya enak aja mungkin kayak gitu. Karena gue juga ada seseorang yang gue lihat kayak ini orang enak banget gitu. Vibes-nya tuh kita lihat tuh jadi kayak gitu, walaupun mungkin belum tentu dia itu selalu bahagia ya. Namanya hidup kan ada juga rintangan, ada juga dia pasti bete. Cuman lebih dominan kita ngeliat dia tuh jadi kayak energinya bagus gitu. Kadang ngefek juga ke kita tahu, beneran. Kalau kita ngeliat ada orang yang vibes-nya enak gitu ya, ngefek ke kita sendiri juga. Kita juga ikutan bahagia, ikutan berenergi gitu-gitu. Itu mungkin berdampak juga jadi orang berdampak juga buat orang lain kalau kita itu bahagia gitu. Nah kadang tuh kalau di kehidupan sehari-hari kita, normalnya itu ya namanya juga manusia ya, namanya juga hidup, pasti kan ada momennya kita tuh kayak bangun tidur aja langsung rasanya kayak nggak enak, nggak nyaman, atau nggak berenergi gitu, sering lah, atau nggak pernah ngalamin itu. Cuman dari yang gue pelajari selama gue hidup sampai sekarang ini, pengalaman pribadi lah ya, kita tuh sebenarnya bisa kok setiap hari, setiap kita memulai hari gitu ya, mau kita bangun pagi atau siang atau gimana, kita itu lupa untuk menentukan kita itu hari ini mau bahagia apa enggak, kita hari ini tuh mau bete apa enggak, kita hari ini maunya apa, perasaan kita tuh yang mau kita bangun tuh apa, kita sendiri yang nentuin gitu loh. Kadang bisa loh, nggak ngerti ya, gue juga pernah nyoba gitu. Dulu tuh gue sering sih, gue akuin gue itu sering dulu, apalagi waktu masih SD, SMA deh kayaknya ya, gue tuh bisa bangun-bangun kesel aja gitu, kayak kesel banget. Mungkin korban-korbannya tuh kakak gue, khususnya kakak gue yang cewek mungkin suka kesel gitu. Apa sih dia baru bangun udah marah-marah segala macem, mungkin kayak gitu. Waktu SMA gue inget gue sering banget deh kayaknya kayak gitu. Cuma pas mulai kuliah, gue udah mulai mencoba mengontrol diri gue sendiri. Kayak sebelum gue memulai hari tuh, gue sempetin atas beberapa detik gitu ya, ngomong aja gitu, ngomong sendiri tapi nggak ngomong ya, gue sih nggak ngucapin ya, di mindset gue aja gitu. Kayak pas gue bangun dalam hati nih ya, oke Lisa, kamu hari ini harus bahagia, apapun yang terjadi tetap aja bersyukur. Udah gitu doang, cuma beberapa detik doang gitu. Cuman pelan-pelan hari ke hari gue ngerasain dampaknya. Jadi kayak mungkin kita itu emang harus declare gitu loh, diri kita tuh sebenarnya bisa kita kontrol kok. Gue tuh ada maknanya sih kalau ngomong.
Jadi menurut gue pribadi ya, untuk menghadapi keseharian kita yang kita nggak tahu besok akan terjadi apa, yang kita nggak tahu 5 menit kemudian kita akan kayak gimana, lebih baik sih untuk memulai hari kita nentuin ya, kita pribadi tuh nentuin. Kalau gue sih gue nggak suka terlalu kelamaan ya, cuman bangun tidur nih, walaupun gue mungkin masih merem, cuman gue udah ngomong sendiri gitu di benak gue, simpel aja, list bahagia ya, walaupun nggak tahu akan terjadi apa, ya udah mengucap syukur aja, udah bete wajar ya udah, daripada kelamaan. Kamu harus bahagia, kamu harus mengucap syukur selalu, kamu harus, ya itu nggak apa-apa juga sih. Cuman kadang kan namanya gue baru bangun tidur ya, nggak bisa langsung connect yang gimana gitu kan, masih merem nih. Please, kamu adalah wanita yang hebat, bla bla, nggak bisa gitu gue. Jadi kadang gue nge-declare dikit aja gitu, aku nentuin untuk hari ini aku bahagia, kayak gitu. Jadi ya menurut gue, cobalah mulai tentuin hari ini kita mau bahagia apa enggak, hari ini kita mau bete atau enggak, atau mau bahagia walaupun musibah akan datang, kita nggak tahu, cuman baik lagi kita akan bahagia lagi. I don't know. So menurut aku, start to be happy with your life. Coba deh ngerasain mulai sekarang, rasakan benih-benih kecil bahagia tersebut. Kesini sorry, ya nggak harus yang gede-gede dulu kok. Dari hal-hal sepele, dari hal-hal yang kecil pasti bisa kok ngerasain bahagia dari hal-hal yang kecil aja dulu, hal-hal yang simple. Lama-lama jadi bisa beneran menghargai bahagia dengan makna yang lebih besar gitu. Begitu. Selanjutnya, bahagia itu bisa dilatih nggak sih? Kalau menurut gue pribadi sih kayaknya sih bisa ya. Kenapa? Karena menurut gue latihan bahagia itu sama aja latihan untuk mindset kita gitu. Contohnya, kalau kita ngomong, gue hari ini mau bahagia, gue hari ini bakal berenergi, ucapan-ucapan yang positif gitu ya. Atau enggak, aduh sial banget nih gue hari ini. Percaya atau enggak ya, alam tuh juga bakal bekerja loh sama ucapan kita. Kalau kita bilang, bego banget gue, ya beneran jadi bego gitu. Kayak, ya gitu dah. Contohnya deh, ada orang yang ngatain gue bego. Terus-terusan, tapi kalau gue setiap hari gue perkatakan maksudnya kayak, enggak Lisa kamu nggak bego, gue nggak bego kok, gue pinter, gue cuma kurang belajar mungkin, bla 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 bla, ya mental lagi itu. Jadi intinya dari diri kita sendiri. Terus tadi kan gue bilang latihan bahagia itu sama aja kayak melatih mindset kita, ya kan? Pasti kalian mikirnya, hal apa yang disuruh positive thinking, hal apa yang disuruh untuk ngucapin hal-hal positif. Jawabannya ya, iya bener, itu positive thinking. Cuma nggak gitu juga, mohon maaf gini, gue jelasin. Yang namanya hidup, kita akan mengalami namanya masalah, itu wajar banget. Dan akan ada pasti, mau itu musibah kecil, musibah besar, rintangan kecil, rintangan besar, itu wajar. Cuman di sini gue mau garis bawahi, pas kita ngalamin nih, coba untuk terima perasaan yang nguasain kita, entah kita itu jadi kesel, bete, pusing, segala macam sama masalah tersebut. Oke, terima aja. Cuman menurut gue, jangan kelamaan. Kalau udah terima perasaan tersebut, oke, gue kesel banget, habis itu nextnya apa? Cari solusi. Jangan kelamaan kita terhanyut sama perasaan kesel tersebut. Jangan terlalu kita malah makin mendalami perasaan marah kita. Kalau enggak kita jadi kayak dendam, orang ngeliatnya jadi bad vibes mulu aja gitu loh. Jadi nggak berenergi, ya gak enak di kita juga, jadi kesel mulu gitu. Ngeliat orang jadi kayak gitu, jadi kayak bete aja bawaannya. Jadi sebenarnya coba untuk ngelatih mindset kita, coba dulu mikir solusi gitu loh maksudnya. Jangan selalu kelamaan terhanyut sama masalah yang lo hadapin gitu. Cobalah cari solusi, siapa tahu ketemu solusi. Siapa tuh solusi? Jadi coba anggap mindset kita itu adalah sahabat kita. Solusi apa yang bakal lo kasih ke sahabat lo sendiri? Solusinya apa yang lo kasih sama otak lo gitu loh. Kemudian kalau kalian udah cari solusi, coba untuk tantang mindset kalian. Tantang dia! Maksudnya gimana? Gini, maksudnya ubah negatif thinking kalian itu dikemas jadi lebih positif. Maksudnya contohnya gini deh, kan kadang kita suka ngomong kan ke diri kita kayak, fix gagal ini sih gue, asli gagal banget ini gue, fix, biasanya gitu kan. Coba ganti dengan kalimat, kok jadi kayak gagal gini ya gue ya, kenapa gue kayak ngerasa gagal ya, apa gue coba aja lagi, siapa tahu sekarang berhasil. Tantang diri, pokoknya tantang mindset kita supaya nggak terlalu dikemas selalu negatif banget gitu loh ucapan kita, cuman dikemas jadi lebih asik. Sorry, maksudnya positif. Latihan sih, intinya latihan. Sama aja kayak latihan ucapan kita juga berarti ya. Step yang terakhir mungkin ya menurut gue, coba untuk lebih positif. Kok positif lagi? Maksudnya optimis. Walaupun keadaan kayaknya pengennya pesimis. Langsung aja ke contoh nih ya. Sebenarnya balik lagi ke ucapan sih. Ke apa yang kita declare sendiri gitu loh. Misalnya,
Biasanya kalau kita mau negatif aja gitu ya, gue cuma jual gorengan, anjir siapa yang mau beli? Di zaman sekarang gorengan pinggir jalan juga ada, gak perlu lah gue jualan sampai niat gitu atau gimana. Hey, ganti ucapan tersebut, coba ya. Oke, gue cuma jualan gorengan aja sekarang, kayak tahu doang, oke nggak apa-apa, cuma lihat aja pasti bakal ada banyak franchise di mana-mana nantinya. Lihat aja. Nah sekarang guys, tahu kriuk di mana-mana, gila nggak sih? Oh, by the way, gue termasuk salah satu yang suka banget tahu kriuk. Asli, gue nggak ngerti, enak banget ya kayak. Gue jadi pengen kayak gitu pokoknya. Oke, ubah lebih positif iya, tapi lebih ke optimis juga. Walaupun kita belum lihat hasilnya, tapi cobalah. Siapa tahu dengan kita optimis aja dulu, hal baik akan datang. Terus gue mau ngomongin kenapa kita harus mencoba untuk latihan bahagia. Alasannya tuh apa? Menurut gue bahagia itu adalah proses kehidupan. Terus maksudnya jadi sedih, galau, bete, marah, amarah, nggak boleh gitu. Ya nggak gitu juga sih maksud gue. Maksudnya ibarat kayak gini. Hidup itu baru bisa stabil kalau ada yang namanya kesedihan dan kebahagiaan. Kalau sedih terus atau nggak bahagia terus, kayaknya hidup kita biasa-biasa aja sih, nggak ada lika-liku kehidupan gitu, kayak nggak seru aja. Baru bisa stabil kalau udah ada sedih, bahagia, sadness and happiness. Ya namanya juga hidup ya, pasti kan ada rintangan, ada cobaan, cuman ya tinggal kitanya aja yang gimana menghadapi masalahnya. Boleh galau, boleh bete, boleh marah, cuma satu, jangan kelamaan gitu. Oke, nextnya level bahagia. Menurut gue sih bahagia itu nggak ada levelnya ya. Kenapa gitu? Karena gini deh, bahagianya orang, setiap orang itu nggak bisa kita takarin. Dan kita nggak bisa banding-bandingin kebahagiaan kita sama kebahagiaan orang lain. Even keluarga sendiri. Bahagia gue sama bahagia kakak gue atau bahagia mama gue itu bisa beda-beda. Yang menurut kita kayaknya, alah itu kan hal kecil doang, kenapa dia bahagia banget? Jangan kayak gitu cuy. Mungkin aja buat dia itu udah suatu hal yang bikin dia bahagia banget. Jadi nggak akan ada yang namanya level bahagia sih menurut gue. Bahagianya orang itu beda-beda. Nah, jadi bahagia itu sama dengan apa dong? Ingat nggak statement yang tadi? Latihan bahagia itu sama dengan latihan untuk mindset kita. Sebenarnya lanjutannya sih, latihan bahagia itu sama dengan latihan mindset kita untuk bersyukur. Jadi kayak gitu. Kalau disimpulkan adalah bahagia itu sama dengan bersyukur. Itu menurut gue ya. Ya kalau ada kalian mau beropini nggak apa-apa. Coba aja komen di bawah. Cuman menurut gue pribadi kayak gitu. Bahagia sama dengan bersyukur. Jadi menurutku bahagia sama dengan bersyukur. Jadi mulai yuk, kita mulai bersyukur yuk. Saya himbau kita semua untuk lebih mengucap syukur. Apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita alami setiap hari. Kok jadi bijak mendadak ya? Apapun yang kita akan alami, sudah alami, akan alami, coba untuk mengucap syukur deh ya. Even kecil aja. Jadi udahlah ya, itu aja kali ya videonya ya. Oke. Jadi itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan juga untuk kalian dan bermanfaat untuk kalian. Ditunggu video-videoku selanjutnya, oke? Bye-bye.